Salah satu akses yang banyak dibahas di kolom komentar sahabat on-road Indonesia dan juga para netizen adalah akses ke stasiun LRT Jakarta Pramuka. Ada dua akses, yang di kiri kita ini adalah eskalator, yang di seberang itu adalah anak tangga. Untuk eskalator dan anak tangga ini memang cukup tinggi pilar-pilarnya hingga dapat sampai ke area entrance dari stasiun Pramuka. Selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Kita berada di ujung Jalan Pramuka yang saat ini sudah mulai banyak dibongkar bagian-bagian ataupun area-area yang ditutup yang sebelumnya dipakai untuk proses konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B. Dan halte dari Simpang Pramuka, halte bis Transjakarta yang sebelumnya sempat tidak beroperasi dalam kurun waktu yang lama mulai nampak dibersihkan kembali. Baik, kita ke depan akan membahas beberapa akses-akses selain dari stasiun Manggarai dan stasiun Rawamangun yang sudah pernah kita kunjungi. Nah, untuk stasiun Proklamasi yang tadinya stasiun Matraman, di bagian sisi utara ini masih berlangsung pekerjaan untuk membuat akses anak tangga. Sedangkan yang di sisi selatan itu sudah ada akses eskalator. Kemudian juga ada anak tangga beserta lift di samping akses anak tangga tersebut yang masih dalam tahap pengerjaan. Namun secara progres untuk yang sisi selatan itu sudah lebih banyak selesai dibandingkan dengan sisi utara yang baru dimulai beberapa waktu belakangan. Kalau tadi kita dari arah Proklamasi menuju ke arah Matraman, nah sekarang kita di jembatan Kali Ciliwung ke arah Proklamasi. Ini adalah akses eskalator dalam tahap pembuatan pagar untuk jembatan penyeberangan orang yang tersambung ke arah entrance dari stasiun dan juga eskalator di depan Masjid Matraman. Lalu ada akses anak tangga yang kita lihat di sini untuk nantinya dipakai sebagai akses menuju ke entrance yang lain ataupun ke bagian area koridor dari stasiun LRT Jakarta Proklamasi. Maaf, kita belum lihat lift ternyata di kawasan ini kemungkinan besar lift akan ada di dekat eskalator atau mungkin saja di area-area yang belum ada pekerjaan pembangunan aksesnya. Jadi secara kesiapan untuk stasiun Proklamasi yang tadinya bernama stasiun Matraman masih dalam penyelesaian akses anak tangga eskalator di sisi selatan yang sudah cukup banyak progresnya, dan ada anak tangga di sisi utara untuk para pejalan kaki yang datang dari arah Proklamasi, dari arah Talang, dari arah Jalan Tambak. Untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda berarti belum dapat menggunakan stasiun ini untuk naik ke area stasiun dan menggunakan moda transportasi kereta. Bagian bawah dari stasiun LRT Jakarta Proklamasi di sini sudah dibuka dua lajur sampai ke arah depan Migacoan. Tadinya ditutup bagian bawahnya, bahkan di pinggir jembatan Ciliwung, sehingga kepadatan arus lalu lintas terjadi cukup panjang sampai ke arah flyover Pramuka. Namun dikarenakan sudah ada lajur-lajur yang sudah dapat dimanfaatkan oleh kendaraan, maka antrian kendaraan pun semakin sedikit. Melihat kondisi proses pembangunan yang masih berlangsung, kita harapkan untuk akses-akses tersebut dapat selesai sebelum tanggal 26 Agustus tetapi untuk pengecoran biasanya membutuhkan waktu. Jadi akses-akses yang sudah ada saja mungkin yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk dapat naik ke stasiun dan menggunakan moda transportasi baru LRT Jakarta. Kita lanjutkan untuk melihat akses berikutnya, yaitu di stasiun tadinya Pasar Pramuka lalu berubah menjadi Kayu Manis dan akhirnya menjadi stasiun Matraman. Stasiun tersebut berada setelah underpass Pramuka atau sebelum underpass Pramuka kalau dari arah Rawamangun dan dari arah Ahmad Yani. Nah, untuk aksesnya memang yang kita perhatikan agak belakangan dibangun dan sudah ada anak tangga.
Sebelum kita sampai ke sana, ini adalah pilar-pilar layang LRT Jakarta dari arah underpass ke arah flyover Pramuka. Di bagian bawahnya masih ditutup dengan pembatas-pembatas dan adanya material-material yang tersimpan, ya. Nanti kemungkinan besar keseluruhan dari material tersebut pembatas akan dibongkar sehingga arus kendaraan dapat kembali masuk ke jalur cepat menuju ke arah underpass dan naik di area stasiun Matraman tersebut. Langsung saja, di samping dari stasiun LRT Jakarta Matraman ini sudah ada kotak akses berupa anak tangga zigzag, tepatnya juga di depan toko mobil Chandra Karya. Nah, akses yang berbentuk kotak ini mirip dengan akses yang dibuat ataupun dibangun di kawasan Jalan Pemuda Rawamangun. Akses tersebut ditutup dengan kaca-kaca. Nantinya akan seperti itu. Dan di sana tersambung JPO yang panjang, namun di stasiun ini langsung tersambung ke bagian ujung sisi barat dari stasiun Matraman. Untuk sisi timur dari stasiun ini, aksesnya masih dibangun. Yang ini berada di dekat taman dan juga halte Transjakarta Pasar Genjing. Nah, halte ini seharusnya diintegrasikan juga dengan stasiun LRT Matraman. Kemungkinan besar menunggu dari akses yang sedang dibuat di dekat taman yang sudah mulai berdiri pilar-pilarnya. Kita pindah ke sisi selatan dari Jalan Pramuka atau dari arah sebaliknya menuju ke stasiun Matraman atau tadinya Pasar Pramuka. Jalur cepat Jalan Pramuka ini sudah dilebarkan bahkan sampai ke arah stasiun, ya. Sudah ada pemasangan batu-batu kanstin untuk menyiapkan kembali median jalan di area jalur pilar-pilar layang LRT Jakarta. Halte bis Transjakartanya masih menggunakan jembatan anjungan, ya, ataupun semacam dermaga untuk bisa parkir bis Transjakarta dan menaikkan atau menurunkan penumpang. Di sisi selatan dari stasiun ini belum ada akses yang sudah hampir selesai, ya, ataupun akses yang mungkin pada tanggal 26 dapat dipergunakan. Berarti kemungkinan besar untuk akses pada nanti diresmikan dan bila dioperasikan adalah yang anak tangga di dekat area depan Chandra Karya. Sama halnya untuk lift, kita juga belum lihat di kawasan stasiun LRT Jakarta. Tadinya Pasar Pramuka menjadi LRT Jakarta Matraman. Berarti untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda mungkin harus menunggu akses tersebut agar dapat menggunakan moda transportasi LRT Jakarta. Nah, untuk lansia, anak kecil, ibu hamil mungkin harus menunggu akses yang di dekat taman karena itu biasanya adalah eskalator. Jadi memang dibuat berpasangan di satu sisi LRT Jakarta, apakah itu sisi utara atau sisi selatan. Untuk sisi utara akan punya kombinasi anak tangga dan juga eskalator di kedua ujungnya. Sisi selatan juga sama, berarti yang tadi di taman itu adalah eskalator. Lift mungkin akan menunggu pekerjaan eskalator terlebih dahulu. Baik, lanjut lagi ke arah timur, kita nanti akan bertemu dengan stasiun Pramuka yang tadinya bernama Pramuka BPKP. Area bagian tengah jalur cepat, ya, di sore hari ini ditutup dikarenakan tadi ada pekerjaan pemasangan dari material-material untuk merapikan bagian tengah ataupun median jalan di jalur cepat. Nah, di depan kita sudah bertemu dengan stasiun Pramuka. Stasiun ini sama, untuk sisi utara akan ada dua akses berupa anak tangga dan juga eskalator serta lift. Yang baru kita lihat di sini adalah eskalator yang tadi sempat dibahas di awal dengan
pilar yang cukup tinggi. Termasuk yang di sisi selatan itu adalah anak tangga yang juga cukup tinggi untuk dinaiki. Jadi untuk ibu hamil, anak kecil, lansia bisa menggunakan eskalator. Untuk mungkin yang penumpang dewasa ya bisa menggunakan anak tangga di sisi selatan. Kenapa di sini cukup tinggi aksesnya? Karena layang LRT Jakarta baru saja menyeberang dari area jalan tol, dan jalan tolnya tersebut juga layang ya, ataupun sudah tinggi. Jadi memang pilar-pilarnya dibuat lebih tinggi dari jalan tol, sehingga pada saat masuk ke area stasiun yang sudah disiapkan itu langsung stasiunnya juga tinggi dan akses ikut tinggi seperti itu. Halte Simpang Pramuka, halte bis Transjakarta kemungkinan besar sebentar lagi akan dioperasikan karena sudah ada petugas yang mulai menyiapkan ya bagian dalam dan membersihkannya. Halte sementara yang kita lihat di pinggir jalan menggunakan box-box kontainer yang dimodifikasi, mungkin sebentar lagi juga akan diangkut ya, dipindahkan dari area tersebut dan diganti dengan halte Simpang Pramuka. Nah, jembatan penyeberangan orang yang sebelumnya sempat dibongkar yang ini sudah terpasang kanopinya dan sudah dicat ulang dengan rapi. Jadi nanti penumpang bis Transjakarta koridor 4 dan koridor 10 kalau tidak salah ya bisa pindah jurusan di kawasan ini langsung menggunakan jembatan penyeberangan orang. Ada masukan untuk membuat jembatan ini tidak lagi berkelok-kelok ya, tapi langsung saja menyeberang seperti itu. Mungkin yang saat ini dibuat tetap mengikuti desain yang lama yang memang lurus ke kanan dan lurus lagi ke arah halte bis Transjakarta. Untuk akses anak tangga di sisi selatan, di sini sudah terpasang kaca-kaca pagar ya agar dapat mengamankan para penumpang yang naik ke akses tersebut sampai ke lantai 1, lantai entrance ataupun concourse dari stasiun Pramuka. Lanjut ke stasiun Rawamangun, ini yang sudah kita kunjungi sebelumnya. Di bagian pinggir ini sudah lengkap ya, di sisi utara ada anak tangga, ada lift, jembatan penyeberangan orang JPO langsung terintegrasi dengan stasiun, dan ke arah timurnya di sisi utara terdapat eskalator. Di sisi tengah ini sudah diintegrasikan juga dengan halte bis Transjakarta dan akses menuju ke stasiunnya dilengkapi dengan anak tangga serta lift. Perempatan Kayu Jati, Sunan Giri di sini ke arah utara dan sebaliknya full ditutup total, jadi fungsi lampu merah nampaknya sudah tidak lagi diperlukan, bisa dipindahkan saja traffic light-nya ke lokasi lain. Baik, ini adalah akses ya terakhir yang kemarin kita lihat di stasiun LRT Jakarta Manggarai yang saat ini sudah masuk pemasangan kaca-kaca dan pengamanan dari akses eskalator di ujung jalan Minangkabau. Dari akses eskalator. Untuk anak tangga di sini tidak dipergunakan pada saat operasional, tetapi digunakan pada saat darurat saja. Nah, anak tangga lainnya belum ada ya untuk menuju ke stasiun ini. Yang ada adalah jembatan penyeberangan orang Skywalk ataupun Skybridge yang saat ini sudah dicor bagian atasnya menuju ke arah halte Transjakarta Manggarai dan juga Terminal Manggarai. Banyak pertanyaan berulang-ulang, berapa jarak dari stasiun LRT Jakarta Manggarai ke stasiun KAI Manggarai ataupun KRL. Ini membuktikan para penumpang KRL dan penumpang LRT nantinya akan banyak melakukan perpindahan moda transportasi. Nah, jawabannya adalah 350 meter ya.
Dan itu akan melewati kawasan ini ataupun Terminal Manggarai yang saat ini disiapkan menjadi hub dari Transit Oriented Development Area Manggarai TOD, dan ke depan mudah-mudahan diintegrasikan juga dengan Pasaraya Manggarai yang memiliki banyak tadinya area-area komersial, area-area tempat makan, area tempat bersantai minum kopi dan lainnya, serta fashion ataupun baju. Jadi kita harapkan ekonomi di kawasan Manggarai bangkit kembali. Ini adalah akses Jalan Sultan Agung yang ada di sisi utara dan dekat dengan pinggir kali yang masih rusak. Nah, sebagai komitmen dari pelaksana ataupun kontraktor pekerjaan LRT Jakarta 1B ini, maka jalannya juga nanti akan diperbaiki. Kita tunggu saja langkah-langkah baik dan positif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BUMD-nya untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas publik yang membawa manfaat tentunya bagi masyarakat dan memudahkan mobilitas warga. Baik, ini adalah pantauan udara untuk akses utama di ujung Jalan Minangkabau yang kemarin di video awal kita sudah lihat Pertanyaan-pertanyaan tentang bentuk desain dari atap eskalator yang miring juga bermunculan masih. Nah, desain tersebut dibuat miring agar air tidak langsung jatuh di depan area masuk pada saat naik tangga. Situ airnya kencang. Jadi airnya dialirkan ke samping dan hanya rintik-rintik hujan ataupun derasnya hujan saja yang ada di ujung eskalator. Selebihnya kita tunggu bersama di tanggal 26 pada saat diresmikan apakah dapat langsung digunakan oleh masyarakat atau ini adalah seremoni untuk selesainya struktur pembangunan secara keseluruhan operasional dari LRT Jakarta. Kemudian menunggu sedikit berapa waktu dan diinformasikan silakan dipakai Nah, barulah kita akan coba naik LRT Jakarta ini yang nantinya mempersingkat waktu tempuh dari Manggarai sampai ke Mall Kelapa Gading kurang dari 30 menit. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.